warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jaya Siregar, NPM 23140045. Juga di sini saya akan memaparkan tugas saya yang dimana tentang contoh bahan ajar, definisi bahan ajar, kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama itu bahan ajar. Bahan ajar itu didefinisikan sebagai sekumpulan materi pelajaran yang disusun secara sistematis untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran guna mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar tertentu. Berikut adalah contoh bahan ajar serta definisinya. Kelemahan dan kelebihannya dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu bahan ajar cetak. Contohnya buku, teks, modul, handout, dan LKS. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan ajar yang disiapkan di atas kertas dan berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyimpanan informasi. Kelebihannya itu, kelebihan dari bahan ajar cetak yaitu materi pembelajaran berbasis teks dan gambar dalam bentuk fisik atau kertas. Kelemahan dari bahan ajar cetak yaitu portabilitas dan aksesibilitas, yaitu yang dimana mudah dibawa, dapat diakses kapan saja tanpa listrik atau internet. Yang kedua itu personalisasi, memungkinkan anotasi, penambahan catatan, dan penandaan sesuai kebutuhan individu. Dan kelemahannya lagi biaya produksinya relatif mahal untuk produksi masker dibandingkan dengan bahan ajar digital. Yang kedua ada bahan ajar audio visual, contohnya video pembelajaran, film edukasi, yang dimana bahan ajar pandang dengar adalah media pembelajaran yang mengombinasikan elemen suara dan gambar bergerak untuk menyampaikan informasi. Ada dua kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama kelebihannya itu materi yang disampaikan melalui media yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Dan yang kedua ada penyiapan seragam yang dimana memastikan semua siswa menerima informasi yang sama persis. Dan kelemahan dari bahan ajar audio visual yaitu konkret dan menarik, yang dimana mampu menampilkan gambar yang konkret, nyata, dan memandingkan minat belajar siswa. Yang kedua itu kontrol waktu. Siswa mungkin kesulitan mengontrol laju informasi, terutama jika tidak ada fitur jeda atau putar ulang yang mudah diakses. Yang ketiga dan yang terakhir ada bahan ajar interaktif, yang dimana contohnya sebagai multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi edukasi berbasis audio, berbasis Android atau web, yang dimana bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang memerlukan interaktif aktif dari pengguna siswa dan biasanya berbasis komputer atau digital. Di sini ada dua kelebihan dan kelemahan bahan ajar interaktif. Yang pertama, kelebihannya adalah aplikasi digital yang memuat materi ajar teks, video, latihan, soal, dan kuis yang membutuhkan respon aktif dari pengguna. Yang kedua ada fleksibilitas, yang dimana siswa dapat belajar secara mandiri, mengatur waktu, dan mengakses sumber daya global. Kelemahannya, umpan balik langsung. Dapat memberikan umpan balik secara langsung terhadap respon atau latihan siswa. Dan yang terakhir, potensi distraktif, yang dimana bergantung pada teknologi
yang juga bisa menjadi sumber atau notifikasi lainnya atau hiburan online. Sekian, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.